Halo semuanya, aku Salsa. Di video ini aku bakal nunjukin rangkuman singkat dan jelas tentang materi berpikir komputasional. Yuk, langsung kita mulai. Berpikir komputasional adalah cara berpikir terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada 4 pilar utama yang jadi dasarnya loh. Yang pertama, decomposition. Ini artinya kita membagi masalah besar jadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah dipecahkan. Nah, yang kedua, pattern recognition. Kita mencari pola atau kesamaan dari setiap bagian yang sudah kita pecah tadi. Ini membantu kita lebih cepat menemukan solusi. Yang ketiga adalah abstraction. Ini artinya kita menyaring informasi, memilih bagian yang penting aja, dan mengabaikan hal-hal yang tidak dibutuhkan supaya solusi kita lebih jelas. Dan yang keempat adalah algoritma. Ini adalah langkah-langkah terurut yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Kalau langkahnya jelas, hasilnya juga pasti lebih mudah dicapai. Udah jam 2? Ya ampun, aku harusnya rapat MUMA sekarang. Guys, maaf banget, materi berikutnya dilanjutin sama adikku ya. Aku beneran harus cabut. Kakakku tiba-tiba harus ikut rapat MUMAS, jadi sekarang aku yang gantiin. Tenang aja guys, semua materinya udah dia jelasin ke aku. Jadi, let's go. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting banget, yaitu struktur data. Struktur data itu cara komputer nyimpen dan ngatur data biar rapi dan gampang dicari. Yang pertama, array. Kayak kotak-kotak rapi yang berjajar, gampang banget dicari berdasarkan nomornya. Terus ini linked list, not kecil yang saling pegang tangan. Cocok kalau datanya sering ditambah atau dihapus. Kalau ini stok, LIFO yang masuk terakhir keluar duluan. Kayak Caca numpuk bantal, yang paling atas gampang diambil. Nah kalau Q pakai Vivo, kayak antri beli es krim, yang datang duluan dilayanin duluan. Dan ini Tri, bentuknya bercabang kayak pohon terbalik, dipakai buat folder dan subfolder yang rapi banget. Jadi memahami struktur data penting banget loh, supaya algoritma pencarian bisa bekerja lebih cepat. Sekarang kita belajar gimana komputer nyari data. Ada 2 cara dasar, yaitu sequential search dan binary search. Sequential search itu kayak aku nyari buku di rak yang berantakan. Harus lihat dari kiri ke kanan, satu-satu, sampai ketemu. Bisa dipakai kapan aja, meskipun datanya acak, tapi ya agak lama. Nah, kalau binary search ini super duper cepat. Kita cek bagian tengah dulu, terus lihat apakah harus ke kiri atau kanan. Kayak buka rak buku yang rapi banget, langsung tengah dulu. Tapi syaratnya datanya harus sudah diurutkan. Perbedaannya adalah sequential search fleksibel tapi lambat. Binary search cepet banget tapi harus rapi. Itu kakak. Kakak udah balik. Ternyata rapatnya dipending, Dek. Sini, kakak lanjutin jelasinnya. Caca udah balik bareng kakak. Teman-teman, makasih udah belajar bareng aku. Sekarang kakak yang bakal lanjutin materinya ya. Pertama, ada bubble sort. Cara kerjanya simpel banget. Kalau ada 2 data yang salah urut, mereka tukeran tempat. Dan itu terus berulang sampai semuanya rapi. Selection sort itu nyari elemen paling kecil dulu, terus taruh di depan. Gitu, terus sampai semuanya urut. Sekarang yang cara ketiga. Kalau yang terakhir, insertion sort, itu kayak nyusun kartu. Jadi kita ambil satu data, lalu taruh di posisi yang paling pas. Yeay! Semuanya udah rapi. Selanjutnya, kita membahas graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari node atau simpul, dan edge atau garis penghubung antar simpul. Graph ini sangat kuat karena bisa digunakan untuk memodelkan peta jalan, jaringan internet, hubungan sosial, sampai transportasi. Terakhir, semua konsep yang kita pelajari sebenarnya sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita pakai Google Maps, algoritma mencari rute tercepat itu pakai konsep graph. Atau saat belanja online, rekomendasi produk pakai pencarian pola dan pengurutan. Aplikasi antrian online juga pakai konsep queue. Dan chatbot memakai algoritma untuk memproses instruksi. Jadi, berpikir komputasional bukan cuma teori, tapi kemampuan yang dipakai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Dan itu dia perjalanan kita hari ini. Banyak konsep, tapi semuanya saling terhubung dan semuanya bisa kamu temui di dunia nyata. Sudah belajar bareng aku. Ingat, semua teknologi hebat berawal dari cara berpikir yang tepat. Sampai ketemu!